walaupun itu Sion, kecil begitu ya, artinya itu suatu hal yang kecil, tapi kalau dibaliknya itu adalah Tuhan, maka tiada yang mustahil. Shalom Good Leaders, puji Tuhan hari ini Tuhan memberikan kita kehidupan dan juga kekuatan pengharapan serta semangat ya untuk beraktivitas, dan kita akan kembali melanjutkan membaca firman Tuhan di Mazmur yang ke-76. Mazmur 76. Mazmur ini bertujuan untuk mengajak Israel untuk memuji Tuhan karena kemuliaan dan kuasanya yang mengatasi para penguasa bumi. Ini menarik ya Good Leaders ya, kalau kita lihat perhatikan di ayat yang eh, ketiga ya. Di Salem sudah ada pondoknya dan kediamannya itu di Sion. Ya, Good Leaders, kita tahu bahwa sebenarnya ini Sion itu memang merujuk kepada Israel ataupun Yerusalem, dan itu kecil. Itu bukan satu kerajaan yang, karena konteksnya ini bukan zaman-zamannya Salomo, Daud yang luar biasa, tidak. Tetapi zaman-zamannya di mana ya sudah kerajaannya hancur kemana-mana gitu ya Israel. Sehingga menuju kepada Sion. Dan Sion ini adalah hal-hal yang kecil ya gitu ya. Tetapi pemazmur melihat bahwa keadilan Tuhan dan juga kebenaran Tuhan itu muncul dari Sion. Yang menuju kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, Mazmur melihat bahwa walaupun Sion ini kecil begitu ya, Sion ini kecil, Israel itu kecil, kalau boleh dibilang, tetapi karena di baliknya itu adalah Tuhan, maka dia bisa menegakkan keadilan Tuhan dan bisa mematahkan segala sesuatunya eh, tentang kerajaan-kerajaan yang lainnya ataupun pemerintahan-pemerintahan yang lainnya. Ini semua karena adanya Tuhan. Good Reader, saya rasa apa ya, perenungan dari Mazmur ini juga sangat bagus ya. Karena memiliki satu misi untuk memasyurkan nama Tuhan, karena Tuhan itu pasti yang akan menegakkan segala sesuatunya. Dan yang lebih hebatnya lagi menurut saya, lebih harus kita renungkan kembali adalah walaupun itu Sion kecil begitu ya, artinya itu satu hal yang kecil, tapi kalau dibaliknya itu adalah Tuhan, maka tiada yang mustahil bagi Israel, bagi Sion. Kita seringkali berpikir untuk bisa menaklukkan ini harus memakai kekuatan yang sangat besar begitu ya. Bahkan boleh dibilang untuk bisa membantu kita, menolong kita, kita harus punya backingan yang sangat gede nih, yang luar biasa dan disegani dan seterusnya begitu ya. Supaya kita bisa dimenangkan. Tetapi pemazmur kembali lagi merenungkan bahwa tidak demikian. Yang penting harus backingan kita adalah Tuhan. Tuhan itu akan membacking atau apa ya, akan mendukung untuk orang-orang yang hidup taat dan setia kepadanya. Tuhan itu pasti akan mendukung dan akan menunjukkan powernya, kekuasaannya untuk mengatasi semua kekuasaan-kekuasaan yang ada di bumi ini. Nah ini Good Readers, kalau menurut saya sih kita harus benar-benar tetap memiliki pengharapan ini ya dalam kehidupan kita pada saat ini. Maka bernasarlah dan bayarlah nasarmu itu kepada Tuhan, di ayat yang ke-12, Allahmu, biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Artinya, kita tetap setia terus kepada Tuhan, mempersembahkan, menyembah Dia, dan seterusnya. Karena memang kita bisa hidup itu didukung oleh Tuhan. Di belakang kita adalah Tuhan. Untuk menghadapi persoalan-persoalan kehidupan kita pada saat ini, kalau kita tidak didukung oleh Tuhan, maka hidup kita akan patah semangat. Tetapi kalau ada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, ada Tuhan Yesus yang mendukung kita, menyertai kita, seharusnya kita justru bergembira, bersukacita, semangat. Walaupun kita punya permasalahan kehidupan ini tidak enteng. Mari, Good Readers, pada hari ini kita kembali renungkan siapa di balik kita. Apakah ego kita, kesombongan kita, apakah kekuatan yang lain? Tetapi Mazmur hari ini mengingatkan kepada kita, siapa di balik kita seharusnya adalah Tuhan Yesus yang akan selalu menyertai setiap kehidupan kita. Amin. Kiranya Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kita pada hari ini.